Oke, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Soalnya tadi saya listrik saya blackout, mati listrik, jadi keluar dulu ya. Bentar. Ya, jadi bicara bicara tadi bahwa wah panas ya. Jadi Anda akan melihat itu sebagai simbol ketika Anda paham konteksnya. Konteksnya. Konteks ini adalah konteks yang konteksnya ada di kelas gitu. Maka Anda akan melihat ruangan itu ruangan yang sama. Apa memang benar panas? Panasnya karena apa? Panasnya karena apa? Mungkin karena AC-nya memang kurang dingin, maka bahwa ucapan saya itu, wah panas ya, merupakan setelah Anda terjemahkan melalui simptom, Anda terjemahkan melalui simbol, maka ucapan saya itu S tadi atau form tadi atau sign tadi akan menjadi sinyal. Ya, menjadi sinyal bahwa perkataan saya itu maksudnya adalah wah panas ya. Itu kan question ya. Itu question, maka pada dasarnya itu bukan merupakan pertanyaan. Bentuknya pertanyaan, tapi fungsinya atau sinyalnya atau signalnya atau pertandanya bahwa saya membutuhkan seseorang untuk mencari remote AC, untuk menyesuaikan AC, gitu ya. Jadi sinyal ya. Jadi kalau misalnya kalau sign ya, tadi sign itu adalah tanda, maka kalau sinyal itu adalah pertanda, ya, pertanda, gitu ya, pertanda. Jadi kalau misalnya saya bilang wah panas, kok panas ya, itu merupakan tanda, gitu ya. Tanda apa? Tandanya adalah question mark. Tapi sebetulnya itu merupakan lebih lanjut setelah Anda lihat konteksnya, konteks fisik, simptom, atau konteks di luar fisik, yaitu konteks realnya, tempatnya, dan segala macam, dia sebagai simbol, maka didapatlah pertanda. Berarti maksud dari perkataan saya adalah saya membutuhkan seseorang untuk mengambil remote AC ya, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi hubungannya adalah tadi ya. Jadi itu contoh yang pertama. Nah kalau misalnya katakanlah saya berikan sharing saya kelihatan kan ya? Screen sharing kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Saya berikan contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Kalau misalnya S-nya adalah misalnya bunyi klakson. Tintin gitu ya. Ya kan? Tintin itu S-nya. Ya. Sign-nya. Tintin itu merupakan tanda. Ya kan? Tanda. Ya. Tanda itu akan menjadi pertanda. Ya. Sign itu akan menjadi signal. Tanda itu akan menjadi pertanda setelah kita menerjemahkan simptom dan simbolnya. Pertama, kalau misalnya Tintin, ya, maka kita lihat sender dulu. Siapa itu adalah sign adalah Tintin itu adalah bunyi klakson. Maka kita harus tahu siapa yang membunyikan klakson, gitu ya. Karena di sini ada penggunaan bahasa ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara bahasa tidak hanya bahasa verbal seperti saya bicara sekarang, gitu ya. Bisa juga gesture ya dan simbol-simbol segala macam, gambar segala macam ya. Bahkan bunyi-bunyian seperti klakson itu merupakan bahasa juga ya, bahasa tanda. Lalu Tintin, maka kita akan lihat lagi ke sender, siapa yang membunyikan klakson. Gitu ya. Membunyikan klakson. Pertama, yang membunyikan klakson misalnya laki-laki.
gitu ya, laki-laki. Lalu laki-laki. Lalu receiver-nya siapa? Receiver-nya. Ternyata receiver-nya itu um, ternyata receiver-nya itu ada 3 orang. Ada Miar, ada Elisa, ada Mia Nur Apriani gitu ya. Lagi jalan di pinggir jalan, lalu ada mobil dari belakang lewat, klakson tintin gitu ya. Seperti itu. Maka ternyata sendernya itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Pertama laki-laki, terus karakternya seperti apa gitu ya. Bermobil, ya jelas bermobil. Penampilan bagaimana? Misalnya masih muda, belum masih muda gitu ya. Masih muda, keren gitu ya. Atau misalnya terlihat orang mampu gitu ya. Seperti itu. Sudah dapatlah itu sebuah simptom ya, karena kita sudah mendapatkan ciri-ciri fisik dari sendernya, laki-laki bermobil, mungkin kemungkinan besar orang kaya gitu ya, karena dananya necis parlente seperti itu ya. Udah ciri-ciri fisik didapat, maka kita akan tarik S, tarik sign, tarik tanda sebagai simbol. Lihat dari konteksnya di mana? Di jalanan. Jalanannya bagaimana? Kalau misalnya memang jalanannya, tempat tadi Elisa, Miar, dan Mia Nur Apriani jalan itu memang sempit, ya sempit ya, sempit, sehingga mobil tidak bisa lewat kalau Anda tidak minggir, ya, maka jelas bahwa sinyal dari klakson itu, pertanda dari klakson itu, bunyi tintin tadi, sinyalnya adalah Anda diminta untuk menepi, gitu ya, sehingga mobil bisa lewat. Dan seperti itu. Ya, artinya itu memang jelas ya seperti itu. Tapi kan interpretasi bisa bicara lain gitu ya. Kalau ternyata faktanya object and state of affairs-nya atau konteksnya itu berbeda, bahwa jalanannya sebetulnya luas, jalannya lebar gitu ya. Bahkan dengan Anda jalan bertiga saja berdampingan gitu ya, di sebelah kiri Anda itu masih bisa buat 2 jalur mobil ya, kendaraan gitu ya. Kenapa mesti klakson gitu ya? Ternyata klakson yang ini kembali lagi kan senternya tadi, wah laki-laki kaya, masih muda, dan rapih, necis gitu ya, ganteng gitu ya. Mungkin saja kan laki-laki itu sedang menggoda Anda gitu kan. Pada taraf yang sederhana ya, laki-laki ketemu perempuan pasti menggoda seperti itu. Itu udah human nature-nya ya. Man nature seperti itu. Atau lebih parah lagi, ya mungkin aja itu bukan lagi hanya menggoda dengan klakson ya. Bisa juga artinya itu adalah ajakan untuk ikut yuk gitu ya. Nah, ini udah lain soal lagi ya seperti itu. Jadi ketika orang ngelaksonin cewek yang sedang jalan itu artinya cewek itu disuruh minggir atau disuruh naik. Gitu ya. Jadi kita harus tahu sinyalnya, pertandanya apa setelah kita memahami simptom dan simbolnya. Gitu ya. Nah, itu dari 2 contoh itu adalah contoh yang berhubungan dengan manusia, gitu, berhubungan dengan manusia. Sekarang kita berhubungan dengan sesuatu yang kita katakan bukan manusia. Misalnya kalau misalnya uh, ya misalnya kalau misalnya kita bicara S ya. Bentar. Bentar.
Ya, kalau misalnya katakanlah S ini, S ya, S ini merupakan suatu getaran, getaran, getaran atau guncangan, gitu ya. Jadi ada getaran atau guncangan, getaran atau guncangan, ya seperti itu. Itu merupakan lalu kita untuk menerjemahkan S ini kita kembali ke lihat sendernya, gitu ya, sendernya, guncangan dari mana? Kalau tadi itu merupakan sebuah perkataan siapa yang ngomong, gitu ya. Kalau ini bicara guncangan, bicara getaran, maka yang membuat itu bergetar, yang membuat itu berguncang apa? Maka kita akan lihat sendernya ya. Ternyata sendernya adalah sebuah gempa bumi. Ya, gempa bumi ya, sebuah gempa bumi. Gempa. Jadi S itu atau sign itu atau tanda itu merupakan getaran yang dihasilkan oleh sender. Sender itu ada apa? Gempa bumi. Maka sender atau gempa bumi akan kita jadikan simptom dengan cara memberikan ciri-ciri dari gempa bumi itu. Ya. Ciri yang utama adalah kalau kita bicara gempa bumi, ya ciri utama adalah merusak. Ya. Gempa bumi itu ada potensi merusak. Itu udah pasti merusak. Ya, merusak. Jelas merusak seperti itu ya. Lalu ya kira-kira ciri-ciri gempa bumi seperti itu ya. Lalu kita akan sender itu gempa bumi merusak merusak ya. Lalu nanti kita tarik lagi kan jadi simbol gempa bumi itu dilihat objek and state of affairs-nya atau konteks yang lebih jauh gitu ya. Gempa bumi yang bagaimana? Pertama, gempa bumi dangkal atau gempa bumi dalam. Ya. Kalau misalnya gempa buminya dangkal berarti di bawah 30 km ya. Tapi di bawah permukaan tanah ya. Kurang dari 30 meter di bawah permukaan tanah. Tapi kalau misalnya gempa bumi dalam berarti dia lebih dari 30 km di bawah permukaan bumi gitu ya. Di permukaan tanah seperti itu. Yang kedua, kalau kita gempanya itu besar atau kecil, di bawah 7 skala Richter atau di atas 7 skala Richter, berapa magnitudonya? Ya, kalau misalnya dia di atas 7 skala Richter atau 7 magnitudo, maka dia akan berpotensi merusaknya parah seperti itu ya. Lalu konteks lain lagi, tempat terjadi gempa itu ada di mana? Apakah di dataran biasa, gitu ya, atau misalnya dataran yang di pesisir pantai, di pinggir laut, gitu ya. Ternyata ini adalah gempanya di pesisir laut, ya, pesisir laut. Maka ya bahwa ada getaran S ya, getaran sign, ada tanda berupa getaran, berupa guncangan yang diakibatkan oleh sender, yaitu gempa bumi. Gempa bumi yang pasti merusak, makanya jadi simptom. Lalu menjadi simbol, gempa buminya kurang dari 30 km di bawah permukaan tanah. Yang kedua, di atas 7 skala Richter. Yang ketiga, daerah terjadinya ground zero-nya itu ada di sekitar pantai atau pesisir pantai. Ya, maka sinyalnya adalah bahwa semua itu merupakan sinyal atau merupakan pertanda bagi receiver bagi pendengar itu untuk segera melarikan diri atau mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Karena dengan ciri-ciri simptom dan simbol tadi, gempa tersebut berpotensi untuk tsunami. Gitu ya. Jadi itulah hubungannya dalam prinsip komunikasi antara simptom, simbol, dan sinyal ya, antara sender, sign, and receiver. Ya, seperti itu. Nah, kalau sign ini tadi, kalau misalnya kita bicara yang kemarin, sign itu merupakan form ya. Signal itu merupakan function-nya, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang di awal perkuliahan bahwa dalam discourse analysis mungkin kita akan menemukan banyak penamaan ya, banyak teori yang ujung-ujungnya akan mengarah hal yang sama sebetulnya, hanya penamaan berbeda bahwa
artinya garis besar dari discourse analysis adalah kita bicara form and function, bicara bentuk dan fungsi. Bentuknya gini, apakah fungsinya kayak gitu? Ngomongnya gitu, apa memang maunya begitu? Tidak juga ya, jadi seperti itu. Contoh, ini nomor 1. Have you heard that strange story about the drunk who decided to play barber and cut off his friend's ear? Gitu ya. Kalau misalnya kita tanggapi ini dengan secara literal saja, tanpa melihat konteks yang lainnya, hanya melihat konteksnya saja, melihat apa yang terlihat saja, mungkin Anda memposisikan diri sebagai anak kecil yang dengan polosnya, gitu ya. Maka pertanyaan yang sepanjang ini, have you heard that strange story about the drunk who decided to play barber and cut off his friend's ear? Kamu dengar nggak kisah lucu, kisah aneh tentang seorang pemabuk yang main salon-salonan lalu entah gimana memotong telinga temannya, gitu ya. Ini kan panjang banget ya pertanyaannya. Kalau secara tata bahasa, ini merupakan contoh nomor 1 ini merupakan pertanyaan yes no question. Ya. Jadi pertanyaan panjang ini secara tata bahasa kalau Anda jawab dengan yes saja, maka cukup, gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup ya? Secara sosiolinguistik, secara fungsi apakah cukup, gitu ya. Bayangkan deh ya, jangankan yang sudah jelas seperti ini, gitu kan. Seperti ini, yang gampang aja, gitu kan. Anda WA-an sama pacar, gitu ya. Pacar lalu nanya, lagi di mana yang rumah, gitu kan. Lagi ngapain? Mau sholat. Ya, terus mau sholat. Udah makan belum? Udah, gitu ya. Yang nanya itu adalah cewek ya. Nanti pasti cewek itu akan bertanya gitu kan, kamu kenapa sih? Kamu lagi marah sama aku, gitu kan? Ya. Padahal nggak tampil mukanya, nggak tampil raut wajahnya, tapi dari bahasa kita tahu gitu ya. Enggak, aku nggak marah, kok jawab begitu? Ya, karena ya bukan itu ya, paling tidak kan kalau misalnya udah nanya panjang, gitu ya. Yang kamu tahu nggak itu yang di belakang rumah tuh, yang anaknya kena narkoba, itu yang kemarin rumahnya rubuh itu, gitu, meninggal loh, gitu. Iya, kan dengan iya saja cukup kan? Tapi pasti kalau misalnya itu adalah yang nanya seseorang akan tersinggung ya, karena bukan hanya itu yang diharapkan dari pertanyaan itu ya, paling tidak ada ininya ya, misalnya kalau misalnya yang udah makan, udah, tadi dibeliin tetangga gitu ya, tadi dari Kenduri gitu ya. Walaupun dengan udah makan, udah cukup kan? Tapi kalau misalnya Anda mereply dengan sesuatu yang ada embel-embelnya, itu akan lebih baik. Itulah orang dewasa seperti itu ya. Jadi ada hal-hal di luar bahasa, ya, adalah hal-hal luar bahasa yang mana yaitu konteksnya seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau nanya Pak, Haji Pak. Ya. Berarti di dalam discourse analysis ini sangat penting konteks ya Pak ya? Sangat. Semua bergantung konteks. Bisa hilang sekali. Nggak bisa. Okay. Anda gagal memahami konteks, pasti gagal menjalani fungsi. Diberesin loh. Ya, Pak. Oke, ada lagi silakan. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan di organan model itu kan ada 3 komponen ya. Intinya ada sender, simbol, sama signal ya, receiver. Nah, yang dimaksud signal itu sebenarnya kayak cuma respon dari si receiver aja, atau ada bisa lain, Pak? Sinyal itu adalah sinyal, tadi saya bilang kan, kalau sign itu atau S itu merupakan form kan, sinyal itu merupakan function, gitu ya. Nah, kalau receiver dia memahami sinyalnya, kalau receiver memahami fungsinya, maka dia akan melakukan sesuatu yang pasti benar.
gitu kan? Pasti benar sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh sender, gitu, ya. Oke, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Jadi kalau misalnya saya, Halo, Pak. ya Mariono, Pak, apa namanya? Artinya kan ketika kita tahu formnya, artinya semuanya itu tergantung dari sender ya, Pak. Kayak misalnya tadi, wah panas. Kalau yang konteksnya yang ngomong anak kecil, pasti kan receiver-nya juga beda kan, Pak? iya, karena kan kalau misalnya kita bicara yang ngomong anak kecil, berarti kan simptomnya sudah berbeda. Ya, tadi sendernya kan Tommy Andrian, dewasa, ya. Kalau misalnya bicara anak-anak, nanti klasifikasi simptomnya akan berbeda, gitu. Simptomnya akan berbeda, ya. Karena kan kalau misalnya anak-anak kan jujur ya, dia nggak berdiskurs ya. Artinya dia kalau mau minum, dia bilang minum, gitu ya. Contoh gini, misalnya kalau misalnya Mariono bimbingan skripsi sama saya, gitu ya, bimbingan skripsi sama saya. Lalu karena Anda merasa nggak puas dengan bimbingan saya melalui daring, ya, Anda minta pengen main ke rumah saya, gitu. Lalu saya bilang, ya oke dah main, gitu ya, ke rumah saya. Nanti kita diskusi di rumah aja. Oke. Rumah Bapak di mana, Pak? Gitu, rumah Bapak. Saya kasih alamatnya, ya. Jam berapa, Pak? Ya, besok aja lah, jam 11-an, gitu ya, jam 11-an. Kalau Anda datanglah besok ke rumah saya, udah cuacanya panas, ya, terik banget, panas, Anda sudah nyasar, alamatnya nggak jelas, nanya berulang-ulang, gitu ya. Entah gimana caranya Anda sampailah ke rumah saya, gitu ya. Udah panas, ya, udah aus, gitu, lapar juga karena masuk makan siang, gitu ya. Ya, ya. Lalu Anda datang sampai ke rumah saya, gitu ya. Duduk ke rumah saya, lalu saya tanya, sama kamu ya Mariono, dia bilang, gimana? Susah ya nyari rumah saya ya? Coba jawab Mariono. Halo? Ya, Pak. Coba jawab tadi. Signal jelek. Iya, kalau misalnya tadi dengan keadaan tadi, lalu saya nanya ke Anda gitu kan. Anda nyari rumah saya, lalu saya bilang gitu. Udah sampai rumah saya tanya, gimana? Susah ya nyari rumah saya ya? Anda bilangnya apa? Enggak, Pak. Gampang. Nah, iya kan? Oh, ya. Anda bilang, enggak Pak, gampang kok gitu ya. Itu kan yang ada di lip service aja ya, lip service aja. Betul, Pak. Yang ada di lidah aja, dalam hati mah kayak, anjir, susah banget gitu kan. Anda bilang gitu ya. Udah rumahnya nyempil gitu ya, nanya berulang-ulang gitu ya. Nomor rumahnya berantakan, nggak urut gitu. Jadi seperti itu. Nah, dalam sebuah percakapan, dalam sebuah tuturan, ya, harus ada communicative principle, ya, prinsip-prinsip yang komunikatif, prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Bagaimana? Jadi seorang pembicara harus berusaha membuat pendengarnya mengerti. Seorang pembicara harus berusaha membuat pendengarnya mengerti. Seorang sender harus berusaha membuat receiver-nya mengerti. Dan sebaliknya, seorang receiver gitu ya, seorang receiver harus berusaha mengerti apa yang dikehendaki oleh sender. Seorang pendengar harus berusaha mengerti apa yang dikehendaki oleh pembicara. Gitu ya. Jadi selalu ada negosiasi makna. Dengan kondisi tadi di rumah saya yang seperti itu, Marion di rumah saya, Anda sudah panasan, kehausan gitu ya, lapar sih nggak bisa ditahan lah, haus gitu ya. Anda berharap saya segera memberikan minum gitu ya. 5 menit ngobrol nggak keluar air minum. 10 menit gitu kan, Anda berharap sirup nih atau es teh gitu ya gitu. Nggak keluar juga, boro-boro es teh air saja itu nggak keluar gitu ya. Akhirnya Anda akan melakukan communicative principle di mana Anda berupaya untuk dimengerti oleh
receiver. Anda sebagai tamu berusaha dimengerti oleh tuan rumah, yaitu saya. Ya. Bagaimana saya paham bahwa Anda atau Mariono saat ini sedang haus. Ya, maka Anda memberikan effort yang lebih, usaha yang lebih, ya, dengan mengatakan gitu kan, oh, panas ya Pak, gitu kan, panas ya Pak, gitu ya. Lalu dengan harapan saya segera sadar kan kalau misalnya, oh ya, haus ya, ntar sambil minum ya, harapannya begitu. Ternyata ketika Anda bilang panas ya Pak, saya malah jawab gitu kan, iya emang panas, udah lama nggak hujan, ya kan? Berarti saya gagal lagi mengerti Anda, gitu ya. Dan Anda juga gagal membuat saya mengerti, ya. Karena memang fungsi itu dimiliki oleh sender, maka sender inilah yang berupaya lebih untuk dimengerti, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan akan berbeda kalau misalnya sender dan receiver berbeda ya. Kalau ini adalah terjadi di rumah teman Anda gitu ya. Misalnya Mariono di rumahnya Surur gitu ya. Mungkin dengan kondisi seperti itu udah nggak sungkan-sungkan lagi gitu. Mungkin akan nanya ngomong Surur, nggak bilang panas ya hari ini Pak gitu kan. Nggak bilang gitu. Mungkin Rur, pam rumah lu mati gitu kan. Pam rumah lu mati. Bilang gitu kan, maksudnya minta air minum, bisa langsung frontal gitu, karena jarak kekerabatannya atau relative distance-nya itu sempit. Ya. Tapi kalau misalnya Anda dengan saya, jarak kekerabatannya jauh, gitu, maka Anda akan bersifat lebih formal, gitu ya. Tapi kalau jarak kekerabatannya dekat atau sempit, maka akan bersikap lebih informal, seperti itu. Ya, jadi selalu ada negosiasi makna ya, ada seperti apa. Harus berusaha dimengerti gitu ya, mengerti seperti apa gitu ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan dalam prinsip komunikasi, bagaimana caranya lawan bicara kita mengerti gitu ya. Kadang itu ya, jadi itu yang mesti diperhatikan. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya boleh nanya lagi Pak Haji Pak. Silakan Haji. Jadi kadang kan wanita tuh suka bicara dengan kode ya Pak, sedangkan cowok tuh agak susah buat nangkep kode tuh ya Pak. Kayak misalnya ada suatu pacar gitu, kadang cewek tuh suka ngomong misalnya yang kayaknya ini mendung deh, sedangkan cowoknya paling cuma balas oh ya udah gitu doang kan, lu bawa payung kan paling gitu doang kan. Sedangkan padahal tuh cewek minta jemput Pak, itu gimana tuh Pak? Itu jadi suka salah persepsi salah pemahaman gitu ya Pak, itu gimana tuh dalam kasus seperti itu Pak? Oke ya. Dalam sebuah tuturan itu ada yang disebut dengan error dengan mistake, gitu ya. Kalau error itu by nature, komputer dibilangnya komputer error atau komputer mistake? Komputer error. Komputernya error ya, bukan komputer mistake gitu ya. Karena kalau misalnya error itu di luar kendali, di luar skenario gitu ya, itu ibaratnya ya qadarullahnya begitu gitu ya. Error gitu, error. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi misalnya Aji punya pacarnya bilang kayaknya ini mendung deh gitu kan. Itu kan bentuk suatu form ya, merupakan suatu sign ya, suatu sign. Nyata Anda gagal membaca itu sebagai sinyal bahwa cewek Anda itu minta dijemput. Ya, minta dijemput ya, mungkin jemputnya jangan pakai motor, pakai mobil aja gitu ya. Malah Aji bilang ya udah kamu naik itu aja lah, pakai bawa payung aja, gitu. Kalau enggak naik gokar aja, seperti itu. Ya. Nah ini kan seperti itu. Kalau memang ini error, ya kalau error yang terjadi, maka memang nature-nya Aji dia nggak paham. Nature-nya Aji dia nggak paham, gitu ya. Tapi kalau ini dianggap sebagai, kalau ini merupakan suatu mistake, berarti mistake itu bisa by design, gitu ya. Aji bilang ketika pacarnya bilang, yang kayaknya ini mendung deh, gitu ya, mendung deh, seperti itu. Aji bukannya nggak tahu kalau pacarnya itu sudah minta jemput, ya, bukan nggak tahu kalau misalnya pacarnya itu minta jemputnya pakai mobil, nggak mau pakai motor, gitu ya, seperti itu. Aji pura-pura nggak tahu aja, pura-pura bego aja, gitu ya, pura-pura bego, padahal si blow on, gitu ya, dengan mengatakan misalnya, ya udah pakai payung aja, seperti itu ya. Jadi itu
by design. Karena Aji sudah kenal pacarnya banget gitu ya. Ya biasanya kalau udah bilang, bah mendung, ntar giliran dijemput nggak langsung pulang. Mending kalau makan doang, ajaknya ke mall, belanja gitu ya, tanggung bulan pula gitu. Dalam yang gue belaga bego lah. Ya. Itu mistake. Ya, jadi by design Anda ngeles, kalau bahasa itunya gampangnya ngeles. Nah, itu caranya ya. Kalau misalnya Aji bilang, "Pak, jaketnya keren tuh, Pak. Jaketnya keren tuh, Pak," misalnya ya. "Oh iyalah, mahal, aco loh." Mungkin orang berpikir, Pak Tommy sombong banget sih kan. Sombong banget bilang jaketnya keren, bilang iyalah mahal gitu ya. Iyalah mahal. Nah, itu kan mungkin itu saya ngomong begitu by design, bukan karena saya mau, tapi mungkin saya paham Aji. Saya paham gini, si Aji kalau muji-muji pakaian pasti besok ujung-ujungnya minjem gitu ya. Mending kalau minjemnya apa tuh dikembaliin, biasanya sih lupa gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan bisa by design ya. Itulah suka atau nggak suka kehidupan orang dewasa seperti itu. Ya, suka nggak suka kehidupan orang dewasa seperti itu. Ya, bukan kita tadi saya bilang white lies itu Anda berbohong bukan karena berbohong Anda you want to, but you have to gitu ya. Dan dengan bohong lah daripada ribet gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi biar nggak menambahkan masalah yang lain, masalah yang lebih ini. Jadi itu aja ya. Itu bisa by design, terserah Anda. Makanya saya bilang yang tahu asli sebuah fungsi itu hanya sender sebetulnya. Gitu ya. Sebuah sender maksudnya. Ya. Kalau misalnya katakanlah Anda ada tetangga gitu ya. Tetangga perempuan pagi-pagi rambutnya basah gitu ya. Anda nanya, "Keramas nih, Mbak?" gitu ya. Kan itu kan bisa mendua kan ya gitu kan. Kalau misalnya itu dianggap sebuah tuh pelecehan gitu ya. Kalau misalnya orang dewasa kan menganggap itu sebagai pelecehan, misalnya keramas nih Mbak gitu ya. Karena kita tahu orang dewasa kalau misalnya orang sudah menikah pagi-pagi seorang wanita keramas, berarti malamnya mungkin habis hubungan intim gitu kan. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini diucapkan oleh orang lain, maka ini termasuk dalam kategori pelecehan gitu ya. Tapi ya yang ngomong itu bisa berkelit gitu. Orang cuma nanya doang kan bisa seperti itu gitu. Jadi kalau bicara kejujuran koridornya beda gitu ya. Kalau bicara kejujuran gitu ya, nggak masuk bicara wacana gitu ya. Nggak masuk bicara wacana jujurannya, karena kejujuran hanya orang itu yang tahu gitu ya. Jadi di wacana itu hanya bicara penafsiran saja. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, maka terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom kita pada hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.